Nah, jadi tadi sudah saya periksa ya Bunda, semua hasil pemeriksaannya itu alhamdulillah normal semuanya. Nggak sabar kan? Iya, ini sudah sekitar 39 minggu 5 hari. Sebentar lagi HPL, tapi nggak apa-apa kok. Ini kan sudah sering terjadi kontraksi palsu, mudah-mudahan nanti bisa segera kontraksi asli. Sudah siap kan? Iya, bingung? Atau masih? Oh iya, nanti saya jelaskan lagi ya. Nah, ini tadi saya jelaskan hasil pemeriksaannya. Itu alhamdulillah tensi normal, berat badan juga alhamdulillah normal naik ya. Usia hamil tadi 39 minggu 5 hari, kurang 2 hari HPL, tapi nggak apa-apa kok ya. Tinggi fundusnya atau tinggi rahimnya dari TBJ-nya sekitar, ini tadi sudah saya hitungkan, itu TBJ-nya sekitar 33. Nggak apa-apa, ini masih normal. Yang penting nggak lebih dari 3,5 atau 4 kilo. Kakinya alhamdulillah nggak bengkak, detak jantung juga tadi normal 152. Iya, yang penting nggak lebih dari 160. Nah, ini tadi keluhannya tidak ada keluhan. Jadi nasihatnya masih sama, istirahat cukup, kemudian nanti vitaminnya diminum. Ya, awasi tanda bahaya trimester ketiga. Kemarin sudah tak jelasin. Terus sekarang ada lagi yang mau ditanyakan tadi, masalah persalinan tiup-tiup. Iya. Pengen ya kan? Persalinan tiup-tiup, nyaman dan minim trauma. Nah, itu semua pasti ingin sekali. Nah, sudah dipelajari gimana caranya? Masih kurang jelas ya? Baik, ini saya jelaskan kembali ya. Jadi untuk persalinan tiup-tiup Bunda, itu sebenarnya intinya sama aja untuk mengeluarkan si dedek bayinya. Jadi sebenarnya bayi itu dia waktu proses persalinan, kepala bayi ini dia otomatis akan turun ke bawah dengan sendirinya dengan adanya kontraksi atau gelombang cinta yang datang tanpa kita harus mengejar. Nah, karena kalau kontraksinya datangnya secara intens, kontraksinya nggak hilang, itu pasti kepala dedek bayinya akan semakin turun ke bawah dan bisa lahir dengan sendirinya tanpa kita harus ngeden. Nah, makanya kenapa adanya proses persalinan dengan tiup-tiup. Tiup-tiup tetot. Enggak Bunda. Jadi kalau tiup-tiup itu sebenarnya boleh kok dilakukan asalkan Bunda melahirkannya pun di tempat yang melayani persalinan tiup-tiup dan Bunda sudah mempelajari sebelumnya. Jadi Bidan Irawati mau menjelaskan, intinya kalau persalinan dengan tiup-tiup sama mengejan itu bedanya kalau ngeden, kalau mengejan itu kan kita tarik nafas, nafasnya ditahan buat ngeden seperti orang yang BAB yang susah keluar BAB-nya. Ya seperti bebelen. Nah, kalau kita persalinan secara tiup-tiup itu nafas yang kita hirup nggak ditahan lagi, nggak didenke. Walaupun memang refleksnya itu melahirkan itu memang inginnya ngeden kalau sudah mendekati pembukaan lengkap atau kalau sudah pembukaan lengkap. Iya, jadi secara alami kita itu pengennya ngeden dengan sendirinya. Tapi kalau kita sudah fokus niat pengen tiup-tiup, kita harus mempelajari caranya. Caranya itu tadi kalau ada kontraksi walaupun pengen ngeden langsung tarik nafas yang dalam. Pakai nafas apa? Nafas perut, nafas apa? Yang terpenting di sini, nafas senyamannya sampai paru-paru Bunda penuh udara. Kemudian kalau sudah nafasnya semuanya dihirup secara banyak ya sampai paru-parunya penuh, kemudian tiupkan ke bawah. Sebaiknya dagu menempel ke bawah. Ditiupkan ke bawah seperti niup botol. Nah, saat Bunda meniup, paling tidak lama tiupannya itu sekitar minimal ya kalau bisa Bunda itu 5 detik. Selama 5 detik. Kadang-kadang kalau yang nggak tahu caranya itu asal niupnya seperti ini. Nah, kalau meniupnya secara cepat itu posisi kepalanya dia nggak mau turun. Nah, beda. Kalau nanti posisi kepalanya sudah turun sedagu itu malah disarankan untuk meniupnya secara cepat. Supaya apa? Supaya saat keluar tangan si dedek bayinya bahunya itu tidak merobek perineum ya.
Jadi nanti ada tahapannya. Pertama tiupannya harus panjang dulu untuk mengeluarkan kepala si dedeknya. Setelah kepala ini keluar, kemudian tiupannya harus pendek-pendek. Ya nanti belajar supaya tiupannya maksimal. Coba. Nah, kalau 5 masih ada nafas yang tersisa, sampai 7 detik pun boleh. Ya, malah lebih bagus. Semakin lama semakin bagus. Saat meniupkan, rasakan baik-baik otot dari perut. Itu kita kempeskan perut saat meniupkan, sambil otot perutnya itu dikempesin, ditekan ke bawah. Otot diafragma, ulu hati sini harus seperti menekan juga. Jadi nanti saat proses persalinan, tangan bunda ini jangan memegang bed yang atas. Kalau tangan bunda memegang bed yang atas seperti ini, saat meniupnya tidak ada tekanan dari otot diafragma, ya. Jadi otot diafragmanya malah ketarik ke atas, dedek bayinya nggak ada bantuan dorongan dari otot diafragma. Jadi kalau saat meniup lebih baik senyamannya tangannya, yang penting nggak ke atas ya. Lebih bagus bunda posisi tangannya merangkul ke dalam lutut atau pegang ke mata kaki. Sebenarnya sudah pernah kok saya share videonya cara tiup-tiup. Sudah dipelajari juga. Pengen dengar secara langsung ya. Jadi seperti itu caranya ya bunda. Yang penting kalau sudah tarik nafas, tiupkan secara kuat ya. Otot perutnya itu dikempesin sampai tiupannya habis minimal 5 detik. Nanti kalau sudah kepala si dedeknya ini keluar, tiupannya harus pendek-pendek. Supaya tidak membuat jalan lahir atau perineumnya itu robek ya. Sama kalau bisa bokong atau pantat tetap relax, ditaruh aja, jangan diangkat-angkat. Nah, ya seperti itu. Nanti dipelajari lagi ya. Di rumah dipraktekkan lagi latihan pernafasan dulu. Nafas relaksasi saat kontraksi, nafas biasa aja, hirup banyak, keluarkan pelan, hirup lagi, keluarkan pelan, tanpa kita menggunakan otot perut. Nanti kalau sudah proses, sudah pembukaan lengkap, kepala si dedek bayinya sudah terlihat, sudah di bawah, nanti boleh lakukan tiupan itu tadi. Nah, ya. Insya Allah lancar, optimis aja. Pokoknya ibu melahirkan, ibu hamil, proses persalinan, itu yang dikatakan ibu saat melahirkan, apa yang dikatakan, yang diucapkan, dan yang dipikirkan itu yang terjadi ya. Jadi kekuatan pikiran itu nomor 1, makanya harus selalu positive thinking. Insya Allah lancar kok, semua hasil pemeriksaan normal. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, iya sama-sama. Ya hati-hati ya.